Haleluya, puji Tuhan teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu lagi nih kita dalam acara Prinsip Kerajaan Allah. Kita semua tahu bahwa di dalam Kerajaan Allah tidak ada kegagalan. Di dalam Kerajaan Allah hanya ada keberhasilan, kesuksesan, damai sejahtera, sukacita. Karena firman Tuhan katakan bahwa Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi Kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan Tuhan ingin dalam Kerajaan Allah kita menangkap prinsip-prinsipnya. Dan satu prinsip yang saat ini sangat penting sekali diketahui oleh semua orang, terutama untuk anak-anak muda, baik itu cowok atau cewek. Pokoknya kalau anak muda yang mau sukses, maka jangan pernah salah memilih jodoh. Nah, gitu. Jadi hari ini saya mau share tentang pengalaman saya dari perkawinan saya yang 33 tahun saya menikah, dan juga dari pengalaman saya belajar firman Tuhan. Saya dapatkan bahwa kalau orang memilih pasangan hidupnya tepat, maka dia bahagia, dia sukses, dia berhasil, dan dia sukacita, damai sejahtera. Jadi penting sekali ya bahwa kalau jadi anak muda kita punya target bukan hanya dapat uang banyak, bukan hanya punya kerjaan banyak, ya punya kerjaan yang bagus, tetapi usahakan kita harus memilih pasangan hidup yang tepat. Ya, kalau pasangan hidup kita tepat, nanti jalan hidup kita tepat. Ya, karena pasangan hidup dengan kita itu seperti kita dengan Tuhan. Ya, yang nggak boleh diganti-ganti gitu. Kalau udah kawin sekali, ya itu untuk selamanya. Ya, kita dengan Tuhan juga gitu kan, ikut Tuhan selamanya. Ya, jadi teman-teman, terutama kaum muda nih, ya dengerin baik-baik ya. Kalau kita mau bahagia, pilih pasangan hidup yang tepat. Nah, yang pertama, ya, di dalam Alkitab ada satu prinsip yang baik, dikatakan di dalam Kejadian 2:18 bahwa Tuhan menyiapkan penolong yang sepadan buat kita supaya kita hidup bahagia. Bahkan Tuhan katakan tidak baik kalau hidup sendiri aja. Ya, jadi jangan punya rencana hidup sendiri, ya. Miliki rencana untuk hidup berdua dengan pasangan yang tepat, karena dua lebih bagus dari sendiri dong, ya kan? Ya, tapi kalau kita memang belum memikirkan, nah sekarang waktunya memikirkan, ya. Yang udah umur 25 boleh, yang umur 10 pun kalau mau memikirkan, ya supaya tepat nanti nggak salah boleh. Nah, yang sudah umur 30 ya tetap masih bisa. Ya, pikirkan jodoh atau pasangan yang tepat, ya, yang sepadan, ya. Alkitab katakan yang sepadan. Nah, oke. Yang pertama, syaratnya buat kita semua, ya. Kita ini kalau mau cari pasangan hidup, harus pasangan hidup yang memiliki iman yang sama. Karena kita semua diselamatkan kan oleh iman. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tapi oleh iman. Ya, iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang dimana kita tahu kita diselamatkan karena kasih karunia, karena pengampunan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan itu bukan karena perbuatan kita. Jadi kita nggak pernah bisa mengharapkan seseorang untuk menerima kita, ya, tetapi kita kasih syarat, ya begini enggak. Dalam perkawinan juga begitu. Kalau kita mau menerima seseorang, kita harus menerima orang itu begitu kita kawin nih, udah tanpa syarat, ya apa adanya dia kita terima. Ya jangan, oke, kalau kamu udah jadi istri saya, syaratnya mesti begini. Kalau kamu nggak bisa lakukan ini, ya berarti kita pisah. Wah, itu bukan perkawinan yang benar, ya kan? Jadi syaratnya itu sekarang. Ya, jadi jangan syarat itu dikasih belakangan, begitu udah kawin nggak punya ada syarat-syarat lagi. Kita harus terima dia apa adanya, seperti kita diterima Tuhan apa adanya. Tuhan bilang ya udah, kamu jatuh, kamu bangun, kamu berdosa ya bangun lagi, ya aku sertai kamu, aku akan mengikuti kamu, aku akan bersama dengan kamu, ya. Tuhan tidak akan tinggalkan kamu sampai selama-lamanya. Sama dalam perkawinan begitu juga. Pasangan kita jelek, bagus, ya. Itu kalau udah kawin kita terima selama-lamanya, nggak bisa lagi mau dibuang, nggak boleh, ya, karena perkawinan itu hanya satu kali. Nah, itu sebagai anugerah Tuhan, sebagai kasih karunia Tuhan yang harus kita pelihara sampai selesai, ya. Sama dengan iman kita kepada Tuhan Yesus sampai kita bertemu dengan Dia, gitu, ya.
Nah, jadi tip yang pertama ini ya sederhana, tetapi kalau enggak bahaya ya. Jadi jangan coba-coba kalau orang itu nggak seiman, nggak percaya sama Tuhan Yesus, nggak percaya bahwa keselamatan itu karena anugerah, kasih karunia, di mana kita diterima Tuhan apa adanya tanpa syarat. Kalau dia nggak percaya sama itu, nah nanti akan benturan ya. Karena saudara terima dia nanti tanpa syarat. Nah dia juga begitu. Ya begitu kawin sama saudara, dia harus punya iman yang sama. Seperti aku diterima sama Tuhan tanpa syarat, maka aku menerima engkau, pasanganku, Johan, ya. Johan siapa? Johan Sipoltak atau Johan siapa? Aku terima engkau tanpa syarat. Nah, begitu juga si suami akan bilang begitu juga. Hai kekasihku, ya Susi, aku terima engkau menjadi pasanganku. Aku mengasihi engkau tanpa syarat. Nah, sama begitu ya. Jadi kalau sudah punya iman yang sama, maka dua-duanya akan saling bisa menerima pasangan itu tanpa syarat. Itu kan asik, ya kan? Ya, boleh dibilang masalah apapun pasti bisa selesai, ya kan? Wah, kalau dia, tapi dia jahat, ya kan saya udah terima dia. Ya, dia jahat tetap saya terima. Nah, ya. Oh, tapi dia selingkuh. Jadi walaupun dia selingkuh, tapi kan saya udah terima dia tanpa syarat. Ya, saya terima dia. Ya, tapi kan dia dulu janjinya mau kasih saya uang banyak, sekarang nggak punya uang. Ya, saya terima dia nggak punya uang. Nah, jadi itulah pentingnya kita menerima pasangan hidup yang seiman, ya, yang menerima pasangan hidup tanpa syarat, karena iman kita adalah iman kita diselamatkan tanpa syarat. Ya, kita percaya sama Yesus, maka segala dosa kita, pelanggaran kita diampuni. Nah, sekarang tip yang kedua. Ya, tip yang kedua cepat aja nih, ya. Kita harus kenal diri kita sendiri. Kepribadian kita sendiri, ya. Jadi gimana, Pak? Ya gampang aja. Ya, tanya aja teman-teman kamu. Ya, jadi saya biasanya sih suruh orang-orang yang mau kawin itu tanya teman-temannya. Ya, tanya ke 10 orang. Menurut lo, gue itu gimana sih, tipe orang yang gimana sih? Nah, kalau udah dapat dicatat semua itu. Karena ini penting buat step yang ketiga. Yang terakhir ini penting nanti nih, ya. Jadi begini, kenal diri saudara. Nanti teman-teman pada bilang, lo orangnya pendiam. Lo orangnya nggak suka ngomong. Lo orangnya lebih introvert, ya. Lebih ke dalam. Lo tertutup gitu. Nah, itu omongan orang semua itu kamu catat benar-benar. Oh, jadi aku begini ya. Kalau cocok ya terima, ya memang begitu ya. Nah, kalau udah kenal diri saudara, ya dari saudara sendiri ya, belajar, introspeksi dan tanya orang. Ya tanya aja jangan satu orang ya, tanya 10 orang. Tanya 10 orang, kalau udah sama nih, mayoritas sama, berarti itulah tipe saudara. Tipe kepribadian saudara. Oke. Sekarang yang ketiga, yang terpenting ya semuanya penting sih akhirnya jadinya kan. Tapi yang ketiga ini, yang banyak orang nggak sadar. Banyak orang nggak sadar. Kalau cari pasangan hidup yang bertolak belakang. Nah, itu dia. Bingung kan bertolak belakang? Apa artinya? Kepribadiannya nggak boleh sama, justru begitu. Oh begitu Pak, iya. Kalau aku introvert, aku nggak boleh cari pasangan yang introvert. Ya pasanganku harus yang ekstrovert. Jadi kalau aku diem-dieman, dia ngoceh, cocok. Tapi kalau yang satu diem, yang satu juga diem, akhirnya nggak ada komunikasi. Akhirnya ilmunya kebatinan ya, ilmu ngomong sendiri-sendiri gitu kan. Nah nggak boleh begitu. Juga kalau aku tipenya orang yang suka ngomong, talkative, suka ekstrovert, sangat cerewet, terus cari pasangan yang sama, wah udah nanti berantem. Jadi ini yang orang banyak nggak tahu ya. Justru kalau kita bertolak belakang itu bagus. Saya orangnya acak-acakan, ya, cari orang yang teratur, nah cocok nih. Ya. Jangan saya orang yang teratur, cari orang yang teratur juga. Nggak taunya masing-masing perfeksionis kan. Yang satunya perfect, maunya sama-sama. Ini nuntut ini, wah berantem terus. Tapi kalau yang satunya acak-acakan, nggak perfeksionis, yang satunya sangat organize, sangat rapi. Ini malah saling melengkapi nanti gitu ya. Yang acak-acakan jadi ikut rapi, yang rapi itu dia malah bisa menjadi penolong. Dan kalau orang jadi penolong kan merasa dibutuhkan, ya. Jadi dia bisa
apa namanya, menjadi orang yang dihargai sama pasangannya ya. Kalau saya laki-laki nih berantakan taruh kaos kaki di mana-mana, saya punya istri yang mau ngatur, wah saya seneng ya. Kamu telah tolong saya, kalau nggak ada kamu nggak tahu deh hidup saya acak-acakan nih, karena ada kamu. Nah, dia yang punya hidup begitu seneng ya. Tapi kalau saya, kamu masih belum rapi, apa yang belum rapi? Ini udah rapi, wah sama-sama begitu ya. Saling sama-sama dua-duanya perfeksionis, nggak boleh ya. Jadi yang saya katakan tolak belakang ini justru itu penting supaya kita saling melengkapi ya. Jadi jangan cari yang malah sama ya. Umpamanya saya tipe kepribadian ya, tipe kepribadian seorang yang visioner ya, tapi umum saja. Tapi detail saya enggak ya. Terus saya menikah sama perempuan, saya cari yang visioner juga, tapi nggak detail juga. Akhirnya kita dua-duanya cuma bisa ngomong yang besar, tapi yang ngurusin kecil-kecil nggak bisa gitu kan. Akhirnya nggak sukses juga, berantakan kan. Ya, cari pasangan yang memang dia nggak visioner, tapi dia sangat teliti satu-satu detail gitu ya. Jadi penting banget ya yang ketiga ini, kita cari pasangan yang justru bertolak belakang ya, supaya apa namanya, saling mengisi gitu ya. Nggak apa-apa punya kepribadian yang berbeda, senangnya berbeda-beda, nggak apa-apa ya. Oke, itu 3 prinsip yang penting banget kalau kita mau cari pasangan hidup. Yang lain-lain sih bisa ditambahin, mau jadi 10 juga bisa, mau jadi 20 juga bisa, prinsip-prinsip yang lain ya. Tapi ini penting ya. Jangan yang satu apa namanya, satu kepribadian ya. Kalau bisa, kalau profesi satu nggak apa-apa ya, profesinya saya dokter, dia dokter itu nggak apa-apa. Saya guru, dia guru, nggak apa-apa. Saya dengan Ibu Ita, istri saya sama-sama guru, nggak apa-apa ya. Tapi kepribadiannya beda ya. Bu Ita tuh seneng bergaul, negur semua orang, saya enggak. Saya senengnya diem aja ya. Nah, akhirnya itu malah menyesuaikan. Jadi kita cocok gitu ya. Dalam perkawinan kita sangat merasa menjadi rukun, menjadi bisa komunikasi dengan baik gitu ya, karena dia sangat emosional, meledak-ledak, saya diem aja santai ya, itu akhirnya terjadi kecocokan ya. Baik, prinsip-prinsip dalam mencari pasangan hidup ya, yang pertama kita harus cari pasangan hidup yang sepadan ya, sama-sama mengerti bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Sehingga begitu kita menikah, kita punya filosofi yang sama. Kita terima pasangan kita apa adanya tanpa syarat. Apapun yang terjadi, kita terima dia apa adanya tanpa syarat. Yang kedua, kenali diri kita. Diri kita ini seperti apa? Kepribadian kita seperti apa? Ya, kemudian saudara bisa bertanya kepada teman-teman tentang diri saudara. Dan yang ketiga, cari pasangan. Jangan yang punya tipe kepribadian yang sama, tapi punya kepribadian yang berbeda. Ya, karena itu nanti saling melengkapi. Ya, kalau masalah profesi sama, nggak ada masalah. Sama-sama dari kampus, satu fakultas, nggak masalah. Ya, tapi kepribadiannya jangan sama. Ya, satu perfeksionis, ya, satu organize, satu senang yang detail, yang satu suka detail juga. Wah, itu malah nanti seringnya nggak apa-apa. Ya, kita punya satu pasangan yang orangnya tipenya sangat kaku, tapi kitanya periang, nggak apa-apa. Nanti dia akan jadi berkat buat kita jadi berkat buat dia juga gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa memilih pasangan yang tepat ya, karena dengan pasangan yang tepat kita akan bisa hidup sukses ya, meraih keberhasilan. Puji Tuhan, ikuti prinsip kerajaan Allah, maka hidup saudara tidak akan gagal. Amin.